Betul. Halo Siap, Bang Hen Celebes. Wis, ketok-ketok orangnya. Halo. Oi. Video lu kenapa sih? Kayak begitu saudara gua meninggal lu goreng-goreng. Benar juga lu. Alah, santai aja. Dulu domba kecil meninggal kalian goreng-goreng juga. Kami gak marah. Kan masuk surga kami bilang. Siapa yang goreng-goreng domba kecil? Alah, si Julius Setiadi. Ya Julius, tapi jangan mewakili Om Aisyah, bahaya lo itu, lo beri lo itu. Lo mau dicari Om Aisyah lo malam ini. Oh. Gue anggap teman lu. Gue kasih tau lu duluan. Ya, iyalah. Oke. Slow aja. Ya, oke. Yuk. Kalian dengarkan. Ya, sama aku kawan. Sama Hendy Celebes. Lu dicari kan ya. Dicari dalam apa? Shalom. Apa kabar teman-teman Kristenku? Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan bahwa ada kabar sang debater mendapatkan ancaman dari Hendy Celebes. Ya, ancaman itu berupa katanya umat muslim mencari sang debater karena sang debater membahas tentang kematian Ko Agustan. Ya, jadi menurut saya santai aja lah Hendy Celebes. Kami juga orang-orang Kristen tidak akan melakukan hal seperti itu jika Agustan berkelakuan baik, jika Agustan tidak melakukan aksi menuntuti Alkitab. Agustan menuntuti Alkitab, Anda lihat sendiri Hendy Celebes, orang Kristen tidak ada melaporkan dia ke polisi. Polemikus ataupun apologet tidak ada melaporkan dia ke polisi. Ya, jadi sesuai dengan judul, sang debater mendapat ancaman. Sudah keras langkau Hendy Celebes. Kalau udah keras biar kita buktikan, gitu kan? Ya, kita saksikan dulu ancaman Hendy Celebes ini kepada sang debater. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Semoga semua kita umat Kristen di Indonesia ini dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik pendeta, baik jemaat, baik apologet, dan seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia ini mendapat kasih karunia dari Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita saksikan dulu channel sang debater mendapat ancaman dari Hendy Celebes. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesabaran kalian menunggu. Menunggu kedatangan saya. Ya. Oke kawan. Saya akan memulai ya. Begini. Bahwa tadi malam saya berbicara tentang kekuasaan Tuhan Yesus ya, yang memberikan hukuman kepada Agus Setan ya, dan mereka tidak terima, maka Hendy Celebes menelpon saya dan kita saksikan lagi isi percakapan tersebut ya kawan-kawannya. Ini isi percakapan kemarin, saya lagi live, mungkin dia nonton, dia tidak senang, lantas dia nelpon saya
dan dia sejenis kayak mengancam ya. Ini saya play dulu ya, saya besarkan dulu, baru saya play. Halo Siap, Bang. Hen Celebes. Wis, ketawa-ketawa orangnya. Halo. Oi. Video lu kenapa sih? Kayak begitu, saudara gue meninggal lu goreng-goreng. Benar juga lu. Alah, santai aja. Dulu domba kecil meninggal kalian goreng-goreng juga, kami nggak marah. Kan masuk surga kami bilang. Siapa yang goreng-goreng domba kecil? Alah, si Julius Setiadi. Ya Julius, tapi jangan mewakili Umat Islam, bahaya lo itu, lo beri lo itu. Lo mau dicari Umat Islam lo malam ini. Oh. Julius, gue anggap teman lu. Gue kasih tau lu duluan. Ya, iyalah. Oke. Slow aja. Ya, oke. Yuk. Kalian dengarkan. Ya, sama aku kawan. Sama Hendy Celebes. Lu dicari kan ya. Dicari dalam apa? Waktu. Nah, kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa malam ini saya dicari katanya. Tapi dia mengait-ngaitkan dengan umat Islam. Urusannya apa? Ya. Kita tidak menghina agama. Kita hanya bicara kekuasaan Tuhan kita yang menghukum si Agus Setan, ya. Dan Agustan akhirnya meninggoy. Terus mau apa dibilang? Itu fakta, kecuali nggak fakta ya. Coba bayangkan, apakah ada ulama Islam, ustadz Islam yang meninggal? Ada, banyak. Apakah kita membahas dia? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyinggung kekristenan. Karena dia tidak pernah menghujat Kristen. Karena dia tidak pernah mengentuti Bible. Nah, kecuali ada ulama yang baik, yang kesohor, kita hujat-hujat dia meninggal, itu enggak benar. Paham enggak kalian? Tapi kalau orang seperti Agus Setan, yang benar-benar mengentuti Bible itu, ditunjukkan live, wajar kita ulas dong. Ya, jadi kawan-kawan, siapa tahu ada hal-hal yang tidak ngenah sama saya, contohnya saya celaka atau apa, yang bertanggung jawab adalah Hendy Celebes karena dia yang mengeluarkan ancaman. Ini nomor HP-nya kawan, tolong kalian catat semua. Siapa tahu saya hilang, siapa tahu saya diculik, kita kan enggak tahu. Ya, karena dari kalimatnya itu mengandung nada ancaman. Ini nomor Hendy Celebes, kalian beritahu kepada polisi kalau ada apa-apa dengan saya. Dialah yang mengancam secara melalui handphone kepada saya dan itu saya live-kan, ya. Dan ya, banyak yang bilang dialah preman, dialah kawannya polisi, dialah membackingi Julius. Saya nggak peduli, urusan saya nggak ada. Ini untuk antisipasi kawan. Barang tahu diantara saya, kalau saya nanti ada apa-apa, kalau saya nggak akan mau melapor polisi, kenapa? Nggak ada guna. Nggak ada guna, perlindungan nggak akan diberikan, belum datang dia katanya. Ya, jadi kawan-kawan, tolong kalian perhatikan hal ini baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan saya, ini nomor teleponnya, orangnya kalian sudah kenal kan, ada fotonya nanti saya cari. Ya. Dan yang satu lagi perlu diketahui, kalau nggak ada yang kenal, tanya saja Polda Sumatera Utara yang mengurusi kasus Julius. Karena mereka sudah berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan Julius, didampingi oleh Hendy Celebes. Ya, nama aslinya saya nggak tahu. Ya, tapi nickname-nya kalau di dalam dunia YouTube Hendy Celebes. Ya, ya. Saya tidak takut, 2011 saya juga diancam-ancam, bahkan diancam mati. Loh, apalah yang mau saya takuti kawan? Tuhan Yesus bersama saya. Kalau dia bilang tidak. Sedangkan Agustan diserahkan ke dalam tangan iblis, disiksa iblis, apalagi lah hanya yang Celebes. Kan begitu kawan. Gua teman lu kan, mana ada teman mencelakakan teman? Saya nggak percaya itu mulut manisnya aja, mengata-ngatakan teman. Padahal dalam hatinya dia nusuk. Sama dengan Julius, kita teman katanya. Tapi ditusuknya terus, diekspos-nya begini-begini. Biar Rudi Simamora, saya dulu kan pernah diekspos-nya. Biar saya ketangkoy. Sudahlah kawan, aduh salah alamat kau mengancam aku yang Celebes. Kalau berani kau apa kita 1 lawan 1. Nah ini lebih enak. Biar kulihat saya jago apa kau. Hah? Jangan kau ancam-ancam bawa-bawa massa. Ya, pakailah si kepala itu dikit. Kalau kalian mengurusi anak domba kecil, oh semangat kali kawan. Lihat ketawa-ketawa si Julius itu ada.
Itu kan Julius katanya. Lah, Julius kan bagian dari kalian. Saya tidak bilang semua. Kan kalian saya bilang Uclim itu artinya pendebat. Mereka menggelar kita oten. Kan lucu mereka menggelar kita oten kita tidak marah. Mereka kita gelali Uclim marah-marah. Isi kepala di mana? Berimbang dong. Kalau tidak ingin disentil, jangan disentil. Perintah di dalam Quran sudah jelas. Jangan maki sesembahan mereka. Kenapa kalian maki sesembahan kami? Bahkan kitab suci kami kalian maki. Apa salah kalau kami membentengi iman saudara-saudara kami? Apa salah Tuhan kami menghukum kalian kok kalian larang-larang? Tuhan kami nggak bisa kalian atur, nggak bisa kalian larang-larang. Kalau kalian mau ngatur Tuhan kalian silakan, nggak boleh ke bumi, nggak boleh banyak kali, nggak bolehnya. Itu urusan kalian. Urusan kami nggak bisa kami halangi Tuhan kami. Kami hanya meminta. Nanti malam saya mau menyerahkan kembali Julius sama Nur Alim sama satu lagi siapa? Si Kainama, ya. Namanya aku sudah dapat, nama lengkapnya Kainama. Sama Julius juga sudah dapat ya, sama Nur Alim atau Zulkifli Emabas itu. Nur Alim namanya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Ya kawan-kawan ya. Kita nggak perlu lapor polisi kawan. Karena polisi tak akan menanggapi, ditanggapi pun hanya seremonial. Sebagai bukti mereka ada pernah bertugas, oknum-oknum itu. Loh, kau pergi ke Polda Sumatera Utara, ada 8 bulan Julius belum ditangkap. Terus mau apa lagi kita? Perlu kita lapor ke polisi? Enggak perlu. Makanya aku bilang sama enggak usah lapor-lapor polisi lagi. Kita buktikan siapa yang bertuhan, mereka atau kita. Orang yang membakar Al-Quran kemarin sampai hari ini tidak mati. Tanpa Ragi tak mati. Paul Zhang enggak mati, semua enggak mati. Nah, kalau kita ditantangnya Tuhan Yesus langsung mati. Tapi memang tidak sesuai keinginan dia. Kenapa? Karena Tuhan bukan anak buah dia. 1 bulan harus 1 bulan. Enggak, disiksa dulu. Apa salah kita mengabarkan itu? Itu benar. Benar. Videonya ada. Kan ini kawan. Kalau mereka mau lawan saya secara hukum silakan. Tapi kekerasan dilarang di negara ini. Dilarang. Kecuali saya menghujat. Menghina Tuhanmu, nabimu, silakan kerja kalian memang itu. Kalian menolong Tuhan, menolong nabi, menolong kitab suci semua silakan, kami gak halangi. Kalau kami yang ditolong Tuhan. Jadi sudah berbeda. Ini harus kalian pahami ya kawan-kawan ya. Mereka ini selama ini melakukan kepada kita itu seolah-olah mereka inilah pemilik negara ini. Wah, merdeka. Ingat kemarin waktu saya debat itu apa? Indonesia merdeka karena teriakan takbir katanya. Kan lucu. Memangnya W.R. Supratman itu nggak bilang haleluya. Memangnya Yos Sudarso nggak bilang haleluya. Adi Sucipto nggak bilang haleluya. Si Singamangaraja, nggak, Singamangaraja masih apa ya? Apa namanya itu? Parmalim yuk. Saya nggak tahu, belum agama itu. Marta Tiwahu itu bukannya mengucapkan haleluya. Kan lawak mereka ini kawan. Seolah-olah mereka bisa mengatur semua yang ada di dunia ini. Orang beribadah dibubarkan, orang ibadah didatangi rame-rame. Aduh, sudahlah. Gini aja, kita bertarung iman saja. Kau berdoa yang banyak-banyak kepada Tuhanmu, aku berdoa kepada Tuhanku, kita lihat. Nah, ini tantangan serius. Sekarang kita pembuktian ke Tuhan lagi. Ngapain kita ribut-ribut? Orang Tuhan di sana ketawa-ketawa saja, kulihat. Bisa jadi Tuhan itu ada 2, Tuhanmu beda, Tuhanku beda. Maka mereka di sorga ketawa-ketawa, lucu ya orang-orang ini katanya. Kan bisa jadi kawan, kita nggak tahu. Jadi kau punya Tuhan, punya, aku juga punya Tuhan. Nggak bisa kau bilang Tuhan itu satu. Tuhanmu dengan Tuhanku sudah berbeda. Kita saatnya bangkit melawan. Selama ini kita ditindas. Kok ditindas? Kita salah ditangkap. Salah tangkap. Mereka salah. Tunggu dulu. 8 bulan Julius Setiadi belum ditangkap. Gak ada guna. Agustetan beberapa bulan tidak ditangkap. Untung Tuhan Yesus turun tangan. Kalau ditangkap mungkin lain ceritanya. Tapi karena gak ditangkap Tuhan Yesus turun tangan. Hei, yang kau hina itu kitab suci loh. Kitab suci itu semua ucapanku, wahyuku, ilhamku.
Kan begitu kawan. Kalau yang dihina misalnya patung, nggak masalah. Itu bukan dari Tuhan. Manusia yang membuatnya. Tapi kitab suci. Buah pikir Tuhan kawan. Dihina. Paham kalian? Lucu lawak. Sekarang mari kita berlomba tentang kekuasaan Tuhan. Kalian tantang Tuhan kami, ku tantang Tuhan kalian. Gitu aja. Kayak Agustan dengan si Tamparagi kan mantap. Kalau orang tuh bilang apa? Bermuhabal lah yuk. Nah, apalah namanya itu. Ayo kita lakukan kalau kau berani yang di Cilebes. Kau doakan aku kepada Allah SWT biar aku diazab. Ku doakan kau kepada Yesus Kristus agar diserahkan ke tangan iblis. Kita lihat Tuhan siapa yang paling dahsyat. Kalau kalian berani. Aku nggak main-main. Untuk apa kau bawa masa? Tidak menunjukkan bahwa kau punya Tuhan. Nggak menunjukkan. Kami orang Kristen tidak pernah bawa masa. Nggak pernah mendemo. Tapi kami tunjukkan kami bertuhan. Sekarang kita Tuhan saja. Kita mengaku umat beragama. Kita mengaku umat beriman. Ya tunjukkan imanmu, ku tunjukkan imanku. Enak kan? Sekali-kali kita melaga Tuhan. Jangan hanya di pertandingan bola kita melaga Tuhan. Di pertandingan-pertandingan kita melaga Tuhan. Di peperangan melaga Tuhan. Wow, pernyataanmu mengerikan. Memang iya. Ketika Yom Kippur, Israel berperang dengan 7 negara Arab. Kalian kira mereka tidak meminta pertolongan Tuhan masing-masing? Minta tolong. Jikalau benar Tuhan itu ada, Tuhan itu pun berperang di tengah-tengah mereka. Siapa yang menang? Tuhannya yang maha perkasa. Titik. Gak ada cerita. Kebetulan dia menang. Mana bisa? Catatan Alkitab mengatakan Israel bangsa yang kecil tapi bisa mengalahkan bangsa Filistin. Daud bangsa yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Kenapa bisa? Bukan Goldian ya, Goliat. Kenapa bisa dia kalahkan? Karena Tuhan turut campur. Sekarang gitu aja kita peperangan. Daripada kita melibatkan orang banyak. Gak ada guna. Makanya gue bilang jangan saling menghujat. Berdoa saja kita. Kau buktikan kau punya Tuhan. Kau buktikan kau punya Tuhan. Kalau kau merasa doamu kurang manjur. Panggil yang paling hebat kau rasa. Suruh mendoakan. Supaya kami apologet Kristen ini mati semua. Kan selesai kawan. Kalau sudah itu dilakukan kawan. Tidak perlu lagi kalian bongok-bongok. Kalau sudah mati semua apologet Kristen. Kalian enak. Suka hati kalian aja menghujat-hujat lagi. Sudah mati semua. Buktikan kalian Tuhan kalian ada. Kami juga akan mendoakan kalian. 1 lawan 1 kita yang di Cilebes. Kita live kan. Muncul kita di stream ya berdua. Kau berdoa untuk aku biar aku mati. Aku berdoa untuk kau biar kau mati. Kalau kau berani. Kita laga Tuhan sekali-sekali. Jangan kau datangkan nanti orang 100 orang. Ngapain? Artinya Tuhanmu lemah. Kayak kami lah. Ada enggak kami demo-demo Agustan? Tidak ada. Ada enggak kami datangi rumah Agustan? Ada. Tapi memberi donasi. Kan begitu kawan. Ada yang disuruh Tamparagi, ada yang disuruh si Paul Song. Kami tidak ada berniat jahat. Karena kami punya kasih. Sudah kuingatkan, jangan lapor kalian ke polisi, tidak ada guna. Tidak bakalan diproses. Mari kita serahkan dia ke dalam tangan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara hukum saya tidak bisa digugat. Kenapa nggak bisa? Dilaporkan pun tidak bisa. Loh, yang membuat dia kan Tuhan kita. Ini bicara iman. Alkitab mengatakan begitu, kita doakan dia. Dalam nama Yesus kita serahkan dia ke dalam tangan iblis. Kalau dia celaka, hukum tidak bisa menjerat kita. Karena itu pekerjaan Tuhan yang diserahkan kepada iblis. Tapi kalau dia mengancam, oh orang Islam akan mencari kau, begini, begini, udahlah. Apa artinya itu? Dia mengancam secara manusiawi. Artinya bisa dibuktikan, rekamannya tadi sudah ada. Orangnya ada yang membunuh saya, misalnya saya mati. Ada orang yang datang membunuh saya. Itu pidana. Tapi kalau kita berdoa itu nggak bisa dipidana. Ya pidanalah Tuhan. Kami hanya meminta kepada Tuhan kami kok. Kenapa kalian yang sewot? Ya kalian punya Tuhan, minta kepada Tuhan kalian. Kami punya Tuhan, kami minta kepada Tuhan kami.
Karena ajaran di Alkitab itu memang ada. Mau diapakan lagi? Waduh kawan, so tanggung, mau lo gaya so tanggung. Nanti dia apa-apakan, zolimi. Di Ambon sana lihat kenapa kerusuhan. Karena orang-orang angku seperti ini merasa banyak. Sekali bangkit orang ini di Bali kan susah kita kawan. Provokator dia bukan kita. Kita hanya bicara tentang kedahsyatan Tuhan kita. Dan kita juga berbicara kan kita bilang mereka harus bergembira karena sudah masuk surga. Masa orang masuk surga nggak bisa gembira kalian? Ya, demikianlah teman-teman Kristen, kita sudah mendengarkan bahwa benar sang debater menerima telepon dari Hendy Celebes dan Hendy Celebes mengatakan bahwa malam ini sang debater dicari umat muslim. Ya, dia melakukan provokasi, dia melakukan pengancaman karena dia tidak diterima masuk surga mungkin ya. Dia keduluan sama Ko Agustan. Jadi dia kejang-kejang sang debater dan apologet lainnya membahas tentang kematian Agustan. Ya, jadi kalau Hendy Celebes menonton video ini ataupun menonton live-nya sang debater, terimalah tantangan sang debater ya, Hendy Celebes. Ya, kau buktikan Tuhanmu ada, sang debater buktikan Tuhannya ada. Jadi saling mendoakan. Ya, itulah tantangan sang debater. Tidak seperti kau hanya ngancam-ngancam gitu kan. Makanya cerdas sedikit lah. Oke, Hendy Celebes, semoga engkau menjawab tantangan dari sang debater. Dan bagi teman-teman Kristen, sudah saatnya kita bersatu dan saling mendoakan agar Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, tetap melindungi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan semoga kita dalam lindungan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa like, share, dan komen video ini, serta subscribe video Jalan Kebenaran channel, agar channel ini memberitakan semua kebenaran dari diskusi-diskusi lintas iman, agar iman kita terus bertambah dan kita tidak hidup di dalam penyesatan. Demikian teman-teman, saya akhiri video hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.